Nah, kabar terakhir yang kita dengar, hari ini katanya P21. Makanya Hasto sudah dipindahkan dari rutan KPK ke rutan kejaksaan. Gimana Mas Yudi perkembangan terakhir? Apakah benar sudah P21 dan konsekuensinya terhadap persidangan pra-peradilan kedua seperti apa? Ya, tentu benar ya Bang ya, bahwa kasus korupsi di Indonesia kan silih berganti ya. Termasuk bahkan kemarin sempat ada joke namanya Liga Korupsi Indonesia. Liga Korupsi, ya Pertamina nomor 1. Iya nomor 1 ya, mengkudeta yang lain. Betul. Entah kedepannya ada korupsi yang lain apa nih. Ini seolah-olah kan kayak Barcelona dan Madrid ya. Saling mengkudeta gitu kan di nomor 1 gitu. Ya terkait dengan kembali ke Hasto Bang ya. Memang kemarin KPK telah melaksanakan tahap 2 ya, penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik KPK ke jaksa KPK. Jadi walaupun jaksanya itu namanya jaksa, tapi dia sebenarnya adalah pegawai KPK yang dipekerjakan dari kejaksaan. Karena KPK itu satu atap. Jadi saya jelaskan dulu kan prosesnya bahwa penyidik ya ketika merasa bahwa berkas mereka sudah lengkap, ya unsur-unsur sudah terpenuhi, alat bukti pun sudah cukup, ya maka mereka menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum untuk diteliti. Ya dalam hal ini kan berkasnya Hasto. Dan kemudian setelah itu ketika jaksa meneliti ternyata merasa sudah lengkap, maka dikeluarkanlah P21. Nah berarti kan P21-nya itu sebelum kemarin. Ya. Nah ketika udah P21 berkas lengkap, maka penyidik diminta untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti. Nah, makanya kemarin ada proses seperti itu, ya. Yang sebelumnya kan pengacaranya sudah diberitahu dan sempat ke kantor KPK ya sehari sebelum kemarin, ya. Dan kemudian karena mereka merasa harusnya KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan, ya, dan proses penuntutan sampai putusan sidang pra kedua. Tapi kan dalam hukum, ya itu tidak bisa dihentikan ya proses penyidikan maupun penuntutan ketika ada praper seperti itu, karena memang tidak diatur ya adanya penghentian penyidikan ketika ada praper, tetap semuanya berjalan. Bahkan ketika praper sedang berjalan ternyata pemeriksaan perkara pokoknya sudah dimulai ya, dipetok palu 3 kali. Ya sidang dimulai untuk perkara pokoknya di sidang pengadilan tindak pidana korupsi, maka otomatis itu gugur. Jadi saat ini penyidikan kasus Hasto sudah selesai. Sudah selesai. Artinya apa Bang? Artinya ada 2 hal. Pertama, penyidik fokus. Ya, mereka tidak mempedulikan adanya isu-isu bahwa ini adalah politik. Ya, ini adalah pesanan. Ya. Artinya bahwa mereka hanya melaksanakan tugas mereka untuk ya mengumpulkan barang bukti, karena memang itu tugas penyidik ya untuk mengungkap perkara ini sejelas-jelasnya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa ini sekaligus ya menandakan bahwa tidak ada rekayasa. Ya, bahwa ternyata jaksa pun ya mengatakan perkaranya lengkap kok, berarti buktinya ada. Secara formil mau materi tidak ada yang salah. Kalau tidak kan bolak-balik Bang. Ya, kalau tidak pasti banyak petunjuk dari jaksa. Tolong periksa ini lagi. Tolong cari alat bukti ini. Tolong cari barang bukti ini yang memperkuat. Nah, jadi tapi ini kan baru permulaan, bahwa proses penyidikan selesai, sekarang proses masuk ke penuntutan. Dan kita harap sidang nanti ya atau pra penuntutan ini ya jaksa KPK segera ya untuk melimpahkan. Ya kalau bisa hari ini, supaya apa? Selama ini kan selalu dikatakan wah ini jangan sampai politis dan sebagainya. Oleh karena itu saya sepakat dengan penyidik, kalau memang sudah selesai kasusnya ya selesai. Ini bukan masalah perlombaan gitu kan Bang. Kenapa Bang saya katakan seperti itu Bang? Kalau masalahnya cepat-cepatan, loh ini sangat berbahaya bagi penyidikan Bang. Kenapa? Ya, kalau malah justru menguntungkan Hasto. Ya artinya nanti berkasnya nggak sempurna, ya kan? Keterangannya tidak cukup. Nah tapi kan sekarang jaksa oke, penyidik oke, ya sekarang tinggal
bagaimana jaksa segera melimpahkan ke pengadilan tipikor ya. Dan ini kan hari Jumat ya, artinya hari terakhir di minggu ini ya. Saya harapkan minggu ini ya, hari ini dilimpah ya, sehingga pengadilan tindak pidana korupsi bisa menyidangkan biasanya seminggu lah ya, minggu depan seperti itu. Masalah Hasto kemudian melakukan pra-peradilan silakan saja. Toh sebelumnya kan sudah diberikan kesempatan ya, pada pra-peradilan yang pertama dan tidak diterima. Jadi itu Bang update dari KPK ya, bahwa mereka telah menyelesaikan proses penyidikan dan saat ini kasusnya Hasto untuk 2 sprindik itu masuk ke penuntutan. Seperti itu. Sebenarnya istilah balapan ya kan, antara kuasa hukum Hasto dengan KPK adalah karena publik pun bisa menilai Mas Yudi bahwa ini sebenarnya tim Hasto ini cuma mengulur-ulur waktu. Betul. Ya kan? Makanya KPK nggak mau terjebak di situ. Betul. Tetap seperti yang Mas Yudi bilang, tetap fokus ya kan, sehingga hari ini barangkali seperti dijelaskan tadi semuanya sudah lengkap, makanya dilimpahkan ke kejaksaan untuk masuk ke penuntutan. Secepatnya setelah itu, ya kan, jaksa dari KPK melimpahkan ke pengadilan untuk segera disidangkan. Artinya kan P21 di situ. Betul. Nah, kalau begitu, Mas Yudi, kenapa ya? Kalau memang pertempuran ini kan pertempuran materi dari persidangan kan ada dua sprindik. Betul. Kenapa nggak bertarung aja mereka di pengadilan? Ya kan, kalau ingin benar-benar merasa tidak bersalah, punya bukti, punya saksi, apalagi ada dokumen-dokumen yang katanya bisa membongkar banyak kasus. Kalau terkait juga dengan kasus Harun Masiku, kenapa nggak dibuka aja di pengadilan? Ini menurut Mas Yudi, ini strategi atau upaya apa yang sedang dilakukan oleh Hasto untuk menutupi kasusnya sendiri ini? Sepakat Bang Budi ya, itu pertanyaan yang sangat cerdas ya. Kalau kan tadi saya katakan ada perbedaan antara pra-peradilan yang formil ya, artinya proses, dengan pengadilan tindak pidana korupsi yang memang itu adalah perkara pokoknya. Jadi bersalah tidak bersalah, guilty or not guilty itu di sana. Kalau uji formil ya, proses ya kan, prosedural, itu kan walaupun menang ya kan bisa dinaikkan lagi sprindiknya. Ya walaupun kemudian ya entah mungkin nanti ada manuver apa gitu ya, yang penting lepas dulu gitu ya. Nanti terserah kedepannya kayak apa. Namun ya saya justru melihat ya ketika KPK sudah cepat ya, kemudian ke perkara pokok ya seharusnya Hasto bertarung di sana. Betul. Ya tadi benar kata Abang, kalau memang dia merasa tidak salah seperti yang disampaikan oleh dia ya, misalnya ada KPK kan mensangkakan terkait dengan perbuatannya, ada uang sekitar kurang lebih 400 juta ya sebagai bagian dari uang-uang yang telah diserahkan ke Wahyu misalnya, atau kemudian perintah untuk merendam handphone, ya kan, ya silakan saja gitu kan, buktikan gitu bahwa dia tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu, uang bukan berasal dari dia. Karena sekali lagi ini menarik ya, kenapa dia seperti takut untuk bertarung di perkara pokok gitu ya, karena justru saya melihat harusnya dia membuat peluang emas ini gitu ya, untuk membuktikan. Pertama kan dakwaan dulu. Betul. Dakwaannya apa-apa dijawab oleh dia gitu. Kemudian nanti kan akan dilihat nih keterangan saksinya, ahlinya, barang buktinya dijembreng. Kalau ada percakapan WhatsApp disampaikan. Betul. Dan ada hakim yang memutus. Saya pikir kalau memang Hasto merasa tidak bersalah, disitulah sebenarnya momennya. Dibandingkan dengan di praper ini ya, artinya di praper ini kan hanya prosedur, hanya prosedur aja. Benar nggak KPK begini, benar nggak KPK itu kan? Sementara kita tahu hukum pidana, rohnya itu adalah materialnya. Ya, kalau masalah formil itu kan kalau di perdata ya, gitu ya, kasus-kasus perdata itu formil sangat penting gitu ya. Bukan berarti menafikan bahwa pidana nggak formil juga penting ya, tapi setidaknya kalau memang ingin memenangkan pertempuran dalam proses peradilan ini ya di pengadilan tindak pidana korupsi seperti itu, bukan di pra-peradilan walaupun memang haknya ya seperti itu. Tapi sekarang kan sudah ada fakta bahwa penyidikan sudah selesai, penuntutan akan segera dimulai. Ya saya pikir pihak Hasto ya tentu kan karena waktu sidangnya kita juga belum tahu dan KPK limpahin pun kita belum tahu. Ya proses nanti di hari Senin, kan ada 2 ya, hari Senin dan hari Jumat kalau tidak salah, tanggal
hari Senin itu, tapi kan putusnya masih minggu depan. Ya apalagi yang tanggal 14 Jumat ya itu bisa Senin minggu depannya lagi seperti itu. Karena kan 7 hari ya, 7 hari sidang, 7 hari itu artinya di hari kerja ya hitungannya, Sabtu Minggu nggak dihitung. Nah saya yakin bahwa KPK nanti ya akan mengeluarkan bukti-bukti yang mereka miliki dibandingkan dengan praper kemarin. Kalau praper kemarin kan KPK hanya menjelaskan kronologis ya perbuatan-perbuatan dari Hasto dan tidak banyak barang bukti yang mereka sampaikan. Ya karena memang uji formil. Nah kalau besok ya saya pikir KPK tentu akan mengeluarkan semua yang mereka miliki dan Hasto ya silakan bantah. Dan apalagi kan sidangnya terbuka. Jadi kita bisa melihat benarkah ada pesanan politik atau memang ini adalah sekedar penegakan hukum seperti kasus-kasus korupsi yang lainnya. Seperti itu Bang Budi. Artinya kalau dari penjelasan Mas Yudi ini terlihat bahwa justru KPK justru ingin segera menjembrengin semuanya di pengadilan ya kan. Apalagi kan pengadilan seperti ini biasanya terbuka Mas Yudi. Betul, kita bisa nonton. Live ya kan. Live, betul. KPK ingin jembrengin semua yang ditemukan yang terkait dengan yang disangkakan kepada Hasto. Sementara Hasto ini kok mencoba untuk jangan sampai itu terjadi. Iya. Seolah-olah begitu. Betul. Kalau merasa benar, kenapa takut? Kan itu dalilnya biasanya Mas Yud. Ya kan? Oke. Berarti kalau begitu, memang tidak ada upaya lagi dari PDIP atau Hasto untuk menghindar lagi nih Mas Yud. Apakah kemudian minggu depan misalnya, kalau memang sudah dilimpahkan ke pengadilan, otomatis pra-peradilan yang kedua bisa batal atau gugur ya? Iya, gugur kan di putusannya ya. Apakah hakim itu tetap memproses? Karena sudah banyak juga pengalaman saya Mas, tetap berjalan. Tetap berjalan walaupun sudah sidang? Ya, tetap sidang nanti di putusannya. Walaupun akhirnya kan nanti, wah capek-capek sih menjawab. Kan nanti tetap prosesnya ada permohonan dibacakan, kemudian jawaban, nanti keterangan saksi atau ahli dari masing-masing pihak ya, alat buktinya, barang bukti yang mereka miliki, nanti kesimpulan ya, terus nanti putusan. Tapi ya kayak kemarin lah bertarung di perkara terkait materi ini ya, materi gugatan praper ya, tapi ternyata diputus formil ya kan. Padahal kita udah bisa melihat bagaimana dari pihak Hasto, pihak KPK gitu ya. Dan saya melihat dari pihak KPK sangat kuat sekali ya, karena Bang, nggak mungkin KPK mengatakan bahwa Anda ada aliran uang dari Anda ya, itu nggak ada buktinya ya, nggak ada orang yang ngomong. Ya, dalam misalnya kasus-kasus yang saya tangani Bang, ya itu saya minimal 5 alat bukti sudah terpenuhi. Ya kan, bukan hanya 2 alat bukti lagi. Dan masing-masing alat bukti itu misalnya saksi itu harus bisa lebih dari 2. Dan harus ada barang bukti yang memperkuat itu. Misalnya saya menuduh atau mentersangkakan orang, ya dia merupakan pemberi, ya 1 miliar misalnya. Maka saya harus memeriksa, maka pasti ada keterangan, pasti ada saksi-saksi yang mengatakan uang dari dia. Ya, pasti ada percakapan dia. Ya, entah itu bentuknya transkrip dalam bentuk WhatsApp misalnya. Kan sekarang udah percakapan biasanya WhatsApp. Dulu BlackBerry Messenger. BlackBerry, ya. Dulu SMS. Aduh, SMS ya kan. Kemudian dan lain sebagainya. Jadi udah nggak mungkin lah, atau bukti mutasi rekening rekening koran ya. Itu pasti ada lah Bang. Jadi nggak mungkin sekali lagi ya bahwa KPK ya menuduh orang A B C D ngarang. Ada bukti yang diada-adakan, dia nggak ada aliran uang 400 juta padahal nggak ada yang ngomong ya kan, dari mana, enggak lah. Itu kan teknis banget ya. Dan kemudian ya memang sekali lagi ya, kalau di perkara materi dari seperti apa bilang di Pengadilan Tipikor ya, itu kan lautan fakta semua Bang. Lautan fakta ya kan. Jadi tentu ya sekarang ya tentu asas praduga tak bersalah tetap kita kedepankan ya. Ya tentu sekarang ya dia pun nanti kan bisa juga mengajukan saksi yang meringankan, ahli yang meringankan, ya pembelaan dia lah. Walaupun tetap akhirnya nanti di KPK yang awal ya. Dan saya pikir pun dia punya kesempatan untuk menanyakan kepada saksi-saksi yang dipanggil KPK di persidangan. Dan ada hakim lah kan. Hakimnya pun juga nggak tunggal.
ya ada 3 atau 5 lah gitu ya terkait dengan perkara tersebut. Jadi sekali lagi ya bagi saya karena ini sudah penyidikannya sudah tuntas dan sudah P21 dan sudah tahap 2 artinya nih sudah di jaksa ya. Sebenarnya tadi yang abang tanyakan itu sebenarnya pembinaan itu adalah tahanan KPK dari tahanan penyidik ke tahanan jaksa. Tempatnya itu tetap sama di KPK. Karena saya katakan memang orang bilang ini jaksa, maksudnya jaksa itu jaksa KPK bang. Karena KPK itu kan lembaga super body ya. Dia ada penyidikan, dia ada penuntutan di satu atap seperti itu. Jadi sebenarnya bukan pindah rutan ya. Bukan pindah rutan, tetap di situ. Pemahaman publik kan sebenarnya dari kemarin kan, wah udah pindah rutan, kalau lagi di rutan KPK nih. Cuma yang bertanggung jawab yang berbeda. Bertanggung jawab betul lah itu bang. Bertanggung jawab adalah jaksa penuntut, kemenangan mereka. Dari penyidik ke jaksa penuntut. Betul.